DOC ini terbentuk dari sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan koi dan juga kotoran ikan yang menumpuk, menjadikan kolam kita menjadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tentang ikan koi, channel yang akan membahas tips dan trik seputar ikan koi. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau penanganan dan juga penyebab ikan koi kita berbusa dan cara menanganinya. Jadi dalam merawat ikan koi, kita sangat mengimpikan ikan koi kita itu sehat, kolam kita menjadi jernih, dan kolam kita menjadi bening airnya. Tapi pernahkah kalian mengalami kolam kalian berbusa? Atau apa saja penyebabnya? Saya sudah berikan 7 poin. Jadi silakan simak video ini. Dan untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, bisa subscribe channel ini, like video ini, komen di kolom komentar, dan juga share ke media sosial lainnya, supaya teman-teman yang lain juga sama-sama belajar dan tahu tentang ikan koi ini. Jadi busa bisa muncul dari kolam kecil sampai kolam yang besar, dan bisa dialami oleh siapa saja termasuk saya. Kolam berbusa berarti di dalam kolam kita ada yang tidak beres. Walaupun kita sudah menggunakan filtrasi yang baik, tetap saja busa itu akan muncul. Dan juga kita sudah serok busanya, tetap juga selang berapa jam busa itu muncul kembali. Dan ada juga yang mengatasinya dengan cara mengganti airnya sampai habis, dan tetap setelah diisi air baru, kolam kita menjadi tetap berbusa. Nah, saya akan memberikan tipsnya pada video kali ini. Yang pertama yaitu kurangnya oksigen terlarut atau DO pada kolam koi kita. Ya, ini bisa menjadi masalah besar bagi para penghobi pemula yang baru belajar ikan koi. Kebanyakan kolam-kolam para pemula itu baru dikasih filter dan pompa, dan tidak memikirkan harus adanya oksigen terlarut. Dan ikan juga sangat membutuhkan kadar oksigen ini. Akibatnya apabila kita tidak memberikan oksigen terlarut pada kolam kita, akibatnya yaitu kolam kita menjadi berbusa dan ikan kita banyak yang sakit. Jadi tipsnya adalah kita pasang aerator, kita beli mesin aerator, kita pasang aerator di dalam kolam, itu akan dapat meningkatkan kadar oksigen kita supaya kolam kita tidak berbusa. Yang kedua yaitu kita bisa atasi dengan memberikan air terjun atau waterfall. Itu bisa membuat oksigen terlarut menjadi banyak. Yang kedua yaitu meningkatnya kadar CO2 pada kolam kita. Penyebab meningkatnya kadar CO2 pada kolam kita yaitu overpopulasi. Nah, ini banyak terjadi pada penghobi pemula yang baru suka koi, beli ikan koi banyak-banyak, dan tidak ikut karantina, langsung jebur saja di kolam. Walaupun kolamnya kecil tapi ikannya terlalu banyak. Nah, ini bisa dibilang overpopulasi. Meningkatnya kadar CO2 ini bisa menjadikan plankton di dalam chamber kita mati, dan juga plankton itu mengeluarkan busa yang menjadikan kolam kita berbusa. Meningkatnya kadar CO2 di dalam kolam kita juga dapat menyebabkan air kita menjadi keruh, tidak enak dipandang, ikannya tidak kelihatan, dan juga ikan kita pasti banyak yang sakit. Jadi tipsnya adalah kita harus kurangin, jangan overpopulasi ikan di dalam kolam itu, kita tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita harus lihat kolam kita seberapa, dan isinya juga harus pas, tidak boleh terlalu overpopulasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kadar DOC atau dissolved organic compound.
Kolam berbusa juga dapat diakibatkan tingginya kadar DOC. DOC ini terbentuk dari sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan koi dan juga kotoran ikan yang menumpuk, menjadikan kolam kita menjadi berbusa. Penyebabnya yaitu karena kita overfeeding atau memberikan makan secara berlebihan tanpa dilandasi dengan filtrasi yang baik. Jadi tipsnya yaitu kita harus memaksimalkan filter kita, yaitu terutama pada filter biologis, supaya banyak bakteri pengurai hidup di situ, supaya memenuhi syarat dan juga baik tentunya untuk kolam koi kita. Ketika kita sudah yakin sistem filtrasi kita sudah baik, kita harus mengganti air kolam kita sebanyak 50%. Tujuannya yaitu kita menghilangkan busa dan tingginya kadar DOC pada kolam koi kita. Nah, setelah itu besoknya kita juga ganti sebanyak 20% dan besoknya lagi kita ganti air kolam kita sebanyak 10% dari kolam koi kita. Yang keempat yaitu adanya ikan koi yang sakit. Adanya ikan koi yang sakit pada kolam kita juga dapat menyebabkan kolam kita menjadi berbusa. Nah, ini biasanya ikan koi kita itu sakit, menyendiri, tidak mau makan, dan banyak mengeluarkan lendir pada tubuhnya tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus amati ikan di dalam kolam kita. Apabila kolam koi kita berbusa, kita lihat apakah ada ikan yang sakit. Apabila ada ikan yang sakit, kita harus angkat dan kita masukkan ke kolam karantina yang sesuai prosedur karantinanya. Setelah ikan koi itu sehat, baru kita bisa lepaskan kembali. Jadi begitu teman-teman. Yang kelima yaitu tumbuhnya alga yang tidak terkendali. Ya, tumbuhnya alga yang tidak terkendali dapat menyebabkan kolam koi kita berbusa dan juga banyak ikan koi kita yang akan sakit. Penyebabnya yaitu terkadang kita memberikan pupuk kolam ikan secara berlebihan. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak memberikan pupuk kolam ikan secara berlebihan yang akan menjadikan alga yang tidak terkendali, munculnya alga yang tidak terkendali. Lalu tipsnya yaitu kita harus pasang lampu UV pada chamber terakhir yang bersama pompa. Kita harus pasang lampu UV di sana untuk mencegah alga tumbuh yang tidak terkendali dan menjadikan kolam koi kita berbusa dan tidak enak untuk dipandang. Yang keenam yaitu proses penggaraman pada kolam ikan koi kita. Ya, proses penggaraman ini bisa membuat kolam koi kita berbusa. Banyak penghobi lain juga yang menggunakan garam ini setelah hujan, diguyur hujan, kolamnya diguyur hujan. Dan juga ada yang menggunakan garam ini untuk mencegah atau mengobati ikan koi yang sakit dalam kolam. Nah, menurut saya ini kurang tepat ya. Jadi kita sudah ada filter, sudah ada media biologis dan juga pH buffer, lampu UV dan sebagainya. Itu sudah cukup. Kalaupun ada ikan yang sakit, kita bisa angkat. Jadi proses penggaraman menurut saya kurang tepat. Proses penggaraman yang berlebihan terkadang justru bisa membunuh bakteri baik pada sistem filtrasi kolam kita, yang dimana media filter biologis kita akan melepaskan kembali amonia pada kolam koi kita, sehingga kolam koi kita akan menjadi berbusa. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kolam kita tidak memiliki skimmer. Jadi skimmer ini sangat berfungsi dan berperan baik untuk menghilangkan busa pada kolam koi kita. Fungsi skimmer yaitu bisa menyedot kotoran yang di atas, sisa-sisa pakan, daun kering dan juga yang lainnya. Jadi kolam koi kita di atasnya itu tidak akan berbusa dan juga enak dipandang. Jadi teman-teman yang di rumah, untuk penghobi yang baru terjun di ikan koi,
memelihara ikan koi atau yang baru membuat kolam koi, diwajibkan harus ada skimmernya. Itu ditaruh di atas, di pojok bisa. Yang penting itu fungsinya buat membersihkan kotoran yang mengapung di atas kolam koi kita. Jadi begitu saja teman-teman, sedikit tips dari saya pada video kali ini tentang penyebab kolam koi kita berbusa dan cara menanganinya. Itulah tips dari saya untuk teman-teman yang sudah simak video ini sampai selesai. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video yang baru lagi. Silahkan komen di kolom komentar, apabila ada pertanyaan nanti saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.